pikir sampai terbit matahari. Sholat raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Biasa menyebut sholat isyraq atau sholat subuh, sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Disebut 3 kali oleh Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau di luar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah pada subuh yang berbahagia, marilah kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi kepada kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat diberikan Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadahnya. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah dan sekarang masih tetapkan kita nanti kita untuk tetap berada di masjid ini dalam rangka mengikuti kajiannya, yaitu besok akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Haji Ahmad Mustafa SMA. Semoga Allah SWT selalu memberi kita ridhonya dan nikmatnya. Amin. Salawat dan salam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang kita ketahui di video yang akhir. Izinkan saya satu MC menyampaikan caranya kita membukaan berupa langsung kita ikuti kajian ilmu kuliah subuh. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan jawab dan tempat. Mari kita sama-sama membuka kuliah subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kita ingatkan sama-sama kuliah subuh yang disampaikan oleh Pak Ustaz Bapak Haji Ahmad Mustafa dari SMA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, teman kabut permai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai, sama-sama kita niat yang belum niat i'tikaf, ya, biar keberadaan kita didapat pahala i'tikaf. Bisa lihatnya ya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat
berangkat haji umroh. Niat berangkat haji umroh, ngamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk zikir, mudah-mudahan kegiatan kita ini termasuk zikir karena aktivitas positif, insyaallah termasuk zikir. Tsumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, ya, duduk zikir sampai terbit matahari. Wa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Makanya ada yang biasa menyebut salat isyraq atau salat syuruk. Salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tammatan tammatan tammatan, disebut 3 kali oleh Rasulullah, sempurna sempurna sempurna. Ini kalau di luar Ramadan, apalagi kalau kita laksanakan di dalam Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah pahalanya sama dengan yang haji dan umrah. Sudah niat i'tikaf ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan sama-sama belajar dari ayat Al-Quran kaitannya dengan peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya pada tahun pertama disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriyah. Di tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Gitu ya. Kaum muslimin yang selama ini berada di Mekah, dizalimi, kemudian tidak pernah melakukan pembelaan diri, tidak pernah melakukan pembalasan. Kemudian ketika hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah sama, nah, di bulan Ramadan itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan diri, menjaga kemuliaan Islam. Maka kemudian terjadilah peristiwa yang disebut dengan Ghazwatu Badrin Al-Kubra, Perang Badar. Ini terjadi di bulan Ramadan. Ini mungkin jarang dikaji ya, di bulan Ramadan. Mungkin biasanya kalau Ramadan nuansanya enaknya yang melembutkan hati. Tapi di dalam peristiwa Ghazwatu Badrin Al-Kubra ini banyak pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Selain Ghazwatu Badrin Al-Kubra, ada peristiwa peperangan juga, meskipun tidak terjadi peperangan, itu juga terjadi di bulan Ramadan, yaitu peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya, Rasulullah dulu hijrah ke Madinah. Ketika keluar dari Madinah, ya, Rasulullah berbalik arah melihat ke kota Mekah. Kemudian mengatakan kepada Mekah, ya Mekah, anti ahabbu biladillah. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ini dalil hubbul watan minal iman.
Gitu ya. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Artinya Rasulullah mencintai tanah airnya. Nah, kelahiran Rasulullah berada di Mekah. Kemudian karena beliau diusir, kalaulah bukan mereka mengusir saya tidak akan pergi dari negeri ini. Itu peristiwa awal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan beliau berjanji saya akan kembali ke Mekah. Maka kemudian Rasulullah kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, penaklukan yang besar, menaklukkan kota Mekah yang di situ banyak sekali kaum muslimin, ada jumlahnya 10.000 kaum muslimin yang ikut di dalam peristiwa Fathu Makkah. Kemudian banyak di antara orang-orang Mekah kemudian masuk Islam, banyak orang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan yang sebelumnya sangat keras memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat gelombang manusia yang sangat besar dari Madinah, maka orang kafir Quraisy tidak melakukan perlawanan apapun meskipun kaum muslimin tidak membawa senjata. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan juga peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sehingga Ramadan ini banyak orang, para ulama menyebutnya sebagai Syahrul Intisarat, bulan kemenangan. Bulan kemenangan ini karena terjadi peperangan-peperangan di bulan Ramadan, dan kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di dalam perang Badar, ya, kaitannya nanti ada kaitannya antara perang Badar dengan Fathu Makkah. Ya, perang Badar ini adalah perang yang pertama kali dan berat tentunya, karena belum pernah dalam pengalaman sebelumnya ada perang besar. Dan ini pertama kali diizinkan oleh Allah kaum muslimin untuk mempertahankan diri. Yang dimulai dengan adanya kelompok dagang Abu Sufyan, ya, yang kemudian mereka dulu ketika kaum muslimin diusir, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, banyak kekayaan kaum muslimin yang dirampas, banyak kekayaan kaum muslimin yang diambil, dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini ada kelompok dagang yang menyeberang, yang melewati Madinah, kemudian kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kembali harta kekayaan yang pernah diambil oleh orang kafir Quraisy. Yang ini kemudian memicu terjadinya perang Badar. Upaya kaum muslimin untuk merebut kembali, untuk istilahnya memblokade atau menguasai kafilah dagang ini, tetapi akhirnya tidak sampai dikuasai oleh kaum muslimin karena diketahui oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy langsung minta bantuan kepada Mekah, meminta bantuan kepada pusat. Ya, akhirnya kemudian terjadilah perang Badar. Ya, kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Diriwayatkan, di dalam riwayat disebutkan kaum muslimin jumlahnya 314, ada yang menyebutkan 313. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 1000. Jadi 3 kali lipat, ya, besarnya jumlah orang-orang kafir Quraisy. Nah, di dalam peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah perang yang luar biasa dan jumlah kaum muslimin sedikit, Rasulullah kemudian di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berarti doanya ini terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah melakukan qiyamul lail, kemudian Rasulullah berdoa dengan serius. Disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah mengangkat tangannya sangat tinggi sekali sampai terlihat ketiaknya yang putih, hatta zaharat ibtaw, kedua ketiaknya yang suci, yang bersih, yang putih itu sampai terlihat. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Idz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Iltastaghithun, ketika kalian mohon perlindungan kepada Allah. Tadi ya, Nabi Muhammad berdoa dalam sirah nabawiyah itu disebutkan sampai saking seriusnya doanya itu sampai selendangnya atau surbannya Rasulullah jatuh nggak kerasa, ya, saking seriusnya doanya. Inti salah satu yang disebutkan dalam doa Rasulullah, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad 'alal ardi. Ya Allah, seandainya barisan saya besok ini, kelompok saya ini besok kalah di dalam peperangan, mungkin engkau tidak ada yang menyembah lagi di atas muka bumi ini. Artinya bahwa ini benteng terakhir yang dibawa bersama dengan Rasulullah, ini adalah benteng terakhir kaum muslimin. Seandainya habis besok kalah, mungkin selesai sejarah Islam. Artinya mereka kemudian mempunyai posisi yang istimewa. Orang-orang yang ikut di dalam perang Badar ini mendapatkan julukan Ashabul Badr. Orang-orang yang ikut di dalam perang Badar mempunyai di mata Rasulullah, termasuk mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada kaitannya dengan Fathu Makkah tentang perang Badar ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selendangnya diambil oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup doa engkau ya Rasulullah. Allah telah mengabulkan doa." Gitu ya. Dan redaksi yang dipakai di sini adalah idz tastaghithun, ketika kalian memohon pertolongan, istighothah. Nah, ini kemudian menjadi dalilnya orang melakukan istighothah. Istighothah ini ada dalam Al-Qur'an, idz tastaghithuna rabbakum. Tatkala kalian memohon perlindungan, memohon pertolongan, istighothah, kemudian fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum, kata Allah, anni mumiddukum, saya akan mengirimkan ribuan malaikat, bi alfin minal mas, 1000 malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendukung, untuk menolong, menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini dalam peristiwa perang Badar. Nah, biasanya ini perang, biasanya kalau dalam kondisi perang itu pikiran tentu berkecamuk, gitu ya. Kita saja kalau punya acara besar biasanya itu kita kurang nyaman tidurnya. Apalagi kalau besok mantu gitu ya, wah ini besok gimana ya, punya besok mau akad nikah gitu ya, biasanya tidurnya sedikit gitu ya. Kalau kita sedang ada masalah yang besar, biasanya sampai terbawa-bawa mimpi gitu ya. Ini di sini kita lihat nikmat Allah kepada kaum muslimin luar biasa, bahwa Allah memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi kaum muslimin, diberikan kemantapan di dalam hatinya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah. Kemenangan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari itu kaum muslimin itu diserang dengan rasa ngantuk. Dikirimkan oleh Allah rasa ngantuk. Jadi apa? Kalau kita ngantuk ya, kalau ngantuk itu punya ngantuk berat sehingga mau nggak mau tidur saja, saking beratnya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Ngantuk, betul-betul ngantuk. Akhirnya tidur kaum muslimin. Ya, ini tidurnya bukan tidur di kasur ya,
tidur dalam kondisi di lapangan mau perang, ya, dalam kondisi di lapangan mau perang, tetapi mereka bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena ngantuk ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada teman kita yang ngantuk saat ini, jangan diganggu ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak ada ngantuk bahaya, tiba-tiba langsung tidur, ya itu bisa, ya, bisa kecelakaan lebih dahsyat, gitu ya. Nggak kebayang kalau kita nggak dikasih ngantuk, gitu ya, tiba-tiba langsung tidur aja, wah itu bahaya, ya. Jadi salah satu bukti ngantuk itu adalah nikmat. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ngantuk, ketika tidur karena ngantuk tidur, ya, gitu ya. Ngantuknya berat, betul-betul berat. Akhirnya tidur, kaum muslimin tidur semuanya. Kecuali Rasulullah tadi yang berdoa. Tidur, ketika tidur mimpi, ya, gitu ya. Mimpi yang indah. Kebayang ya? Kondisi mau perang tapi mimpi indah. Akhirnya kaum muslimin itu dalam keadaan bangun-bangun junub. Ya, biasanya kalau laki-laki kalau capek keluar cairan itu bangun-bangun seger biasanya. Betul ya? Bapak-bapak betul nggak? Oh betul ya. Barangkali salah. Ya. Ini kondisi perang terjadi. Perang terjadi. Jadi mimpi kemudian basah, ya, ngompol. Mimpi basah istilahnya begitu. Coba. Ini kaum muslimin ketika itu bingung, bukan bingung. Artinya biasanya kalau kita orang mukmin yang baik, kemudian ketika keluar cairan, kita biasanya ini gimana sholat subuhnya, gitu ya. Kalau di rumah enak, kamar mandi air banyak. Ini di medan perang, di medan perang. Ya bukan di perjalanan, di rest area banyak air. Ini di medan perang, ya. Tetapi disinilah kita ditunjukkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tidur kemudian keluar cairan, kemudian Allah turunkan hujan. Nah, jadi hujan-hujan sambil mandi. Nah, gitu ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaihim minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari atas langit. Ada banyak fungsinya Allah turunkan air hujan. Hikmahnya banyak sekali. Satu tadi ya, untuk memberikan ketenangan bahwa dia orang-orang langsung bisa mandi besar saat itu juga. Liyutahhirakum, untuk bersuci, termasuk untuk persiapan sholat sholat subuh, ya, liyutahhirakum bihi. Kemudian wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan, Allah hilangkan was-was. Ya, kalau belum mandi pasti itu dihinggapi oleh was-was. Gimana ini begitu. Dengan adanya hujan Allah hilangkan. Yudhhiba ankum rijzasy syaitan. Kemudian wal yarbit ala qulubikum, dan Allah semakin ikat hati mereka satu sama lain, diikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau tidak ada begitu, orang bisa akan sendiri-sendiri menyelamatkan diri nyari air, akhirnya terjadi cekcok, mungkin akan terjadi seperti itu, rebutan air bisa jadi seperti itu. Tetapi kemudian Allah turunkan hujan, waliyarbita ala qulubikum, kemudian wa yusabbita bihil aqdam, untuk memantapkan langkahnya. Ini maknanya dua. Memantapkan langkahnya itu bisa bermakna karena mantap hatinya, akhirnya perangnya itu nggak dihantui oleh rasa kekhawatiran macam-macam. Bisa juga bermakna sesungguhnya ketika air turun maka padang pasir itu menjadi kokoh. Ketika dalam keadaan basah itu mengurangi beban untuk berjalan itu. Beda kalau kita lagi berjalan di atas pasir, pasirnya kering begitu, maka perjalanan itu agak berat.
Tetapi ketika dalam keadaan basah, maka itu menjadi kokoh. Yuthabbita bihil aqdam. Nah, ini diantara hikmah yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Nah, saat itu orang-orang yang ikut di dalam perang Badar ini terbentuk dengan suasana Ramadan, terbentuk dengan suasana keimanan dan ketakwaan yang luar biasa di bulan Ramadan, terbentuk menjadi pribadi yang kuat, sehingga mereka ini adalah mempunyai puncak keimanan yang sangat tinggi, sehingga ketika puncak keimanan ini luar biasa maksimal, dia bisa mempunyai kekuatan 1:10. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jumlah kalian 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang. Jadi nominalnya disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ya, karena kondisinya di bulan Ramadan, kemudian terbentuk keimanannya dan hasil pendidikan Rasulullah selama Ramadan. Padahal ini Ramadan pertama, ya, tetapi luar biasa membentuk karakter yang kuat, ya, sampai kemudian punya kekuatan 1:10. 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Sehingga kalau jumlah kaum muslimin 300, ya, maka sesungguhnya dia bisa mengalahkan berapa pasukan? Kali 1000 kali 10 berarti bisa mengalahkan 3000 orang sesungguhnya. Tetapi kaum musyrikin hanya jumlahnya 1000, maka ini juga secara kalkulasi kemenangan yang mudah didapatkan, ya, tentu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan. Nah, setelah kejadian perang Badar itu kondisi keimanan semakin menurun. Nah, gitu, ya, semakin menurun, sehingga kemudian satu orang itu hanya bisa mengalahkan 2 orang. 1:2. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Nah, setelah itu al-ana khaffafallahu ankum. Setelah itu Allah berikan lebih keringanan. Tetapi jumlah kaum muslimin semakin banyak. Kalau dulu kecil, jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya luar biasa. Ini kemudian jumlah kaum muslimin secara kuantitas semakin banyak, tetapi secara kualitas menurun. Kemudian 1:2, yang sebelumnya 1:10. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu bahwa kalian ada kelemahan. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari peristiwa Ghazwatul Badrin Al-Kubra, kita mendapatkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam perang Badar ini Rasulullah memperlihatkan kepada kita, ya, sikap kepemimpinan yang luar biasa. Rasulullah ini seorang pemimpin perang. Kemudian ada seorang sahabat yang bukan terkenal sahabat ini. Sahabat ini hanya disebutkan di dalam perang Badar. Di lain perang Badar ini tidak banyak disebutkan. Tapi saya lupa namanya. Ada yang tahu nggak namanya? Jadi perang Badar ini juga ada yang mengusulkan strategi. Biasanya yang kita kenal itu kan strategi perang Khandaq, Salman Al-Farisi, begitu, ya. Ini ada juga dalam perang Badar ini, ada juga sahabat yang mengusulkan strategi perang. Jadi karena saking nggak terkenalnya sahabat ini, saya sampai lupa. Dulu apal tapi sekarang lupa, gitu, ya. Nanti coba dicari sahabat yang mengusulkan. Ya, jadi sahabat ini memang tidak terkenal sahabatnya, tetapi ketika Rasulullah ada orang sahabat yang mengusulkan ini, langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini juga ketika bertanya kepada Rasulullah itu dengan penuh adab, dengan penuh tata krama kepada Rasulullah. Beliau bertanya begini, ya Rasulullah, amanzilin anzalakahullah am harbun am ra'yun al-makidatun. Ya Rasulullah,
kan Rasulullah bersama dengan pasukan ini berhenti di sebuah tempat. Kemudian sahabat ini nanya, ya Rasul, kita berhenti di sini ini wahyu, instruksi dari atas, dari Allah, atau kita boleh berijtihad? Nah, gitu ya. Jadi coba lihat kita redaksi pertanyaannya kepada Rasulullah ini sangat berat karena dia takut. Beliau ini takut kalau ini sudah given, artinya strategi perang langsung dari Allah begitu. Makanya nanyanya begitu, ya Rasul, kita berhenti di sini ini wahyu atau ini adalah ijtihad? Bisa melakukan ijtihad? Ya. Kemudian kata Rasulullah, al-harbu ya al-makidah. Perang itu strategi dan tipu daya, kata Rasulullah. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kita ini bukan wahyu, tetapi ini adalah ijtihad. Akhirnya kemudian beliau mengucapkan kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, saya mengusulkan. Nah, baru ketika dapat jawaban dari Rasulullah, ini bukan wahyu. Kemudian sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, saya mengusulkan ya Rasulullah, untuk kita berhenti di namanya khotbah bin mundir. Kalau anak kasih nama khotbah, anak khotbah bin mundir. Khotbah bin mundir ini memang terkenal ya, namanya jarang disampaikan. Jadi karena mereka punya posisi juga, bukan panglima perang, ya, bukan ustaz sahabat, tetapi kita lihat di sini Rasulullah dari siapapun Rasulullah dengan ya rojul, ada bahasa kita rojul, mengusulkan. Tapi Rasulullah punya apresiasi, kemudian ketika masuk akal, kemudian strategi yang bagus, akhirnya diambil Rasulullah SAW. Maksudnya strategi itu mengikuti apa yang diusulkan oleh sahabat Khotbah bin Mundir. Artinya kaum muslimin menguasai sebuah lembaga, dan betul bahwa semua orang ketika di dalam perang pasti membutuhkan sumber materi, ya, membutuhkan sumber materi. Akhirnya inilah termasuk salah satu wasilah kemenangan secara fisik kaum muslimin dibandingkan dengan orang kafir dan berbeda. Artinya orang mukmin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bagian terakhir Ashabul Badr, pasukan perang Badar ini pasukan terakhir, maka mereka punya kedudukan dan posisi yang istimewa kepada Rasulullah SAW. Salah satunya dibuktikan dengan peristiwa Fathu Makkah. Jadi sebelum peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah rapat bersama dengan para sahabat. Dari rapat itu diputuskan bahwa kita akan melakukan Fathu Makkah, tetapi jangan ada yang membocorkan rencana Fathu Makkah. Meskipun ada di antara kita, karena banyak sahabat Muhajirin asalnya dari Mekah, mereka punya keluarga di Mekah, nggak boleh ada yang menginformasikan, nggak ada yang boleh membocorkan. Selesailah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang mau membocorkan rencana Fathu Makkah. Di bahasa kita membocorkan rahasia negara. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Orang ini mengirim surat mengabarkan akan terjadi gelombang manusia besar-besaran dari Madinah menuju ke Mekah, Fathu Makkah. Dia utus seorang perempuan untuk membawa surat. Kalau dulu mengirim berita, mengirim mobil. Sekarang biasanya bisa ngirim bisa video call gitu ya. Teman-teman dulu ngirim murid. Orang yang dibawa oleh orang yang disuruh oleh Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat untuk mengirimkan ke Mekah. Kemudian Rasulullah didatangi malaikat Jibril di
dikasih tahu bahwa ada yang mau membocorkan rencana pertemuan. Jadi Rasulullah mengutus 5 orang sahabat untuk mencari orang yang diutus oleh Hatib bin Abi Baltaah. Diberikan ciri-ciri oleh Rasulullah, instruksinya jelas. Rasulullah instruksikan kepada sahabat cari orang tempatnya di sebuah lubang di sini, seorangnya ciri-cirinya perempuan ini disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah. Subhanallah. Yang diungkapkan oleh Rasulullah. Berangkatlah sahabat berangkat ke sebuah tempat di waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, di tempat yang ditentukan oleh Rasulullah, dengan memenuhi ciri-ciri orang yang tadi, ambil darinya sebuah surat. Ketemu orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanya, wahai seseorang, berikan kepada kami surat yang kamu bawa. Nah, surat apa? Saya tidak membawa surat. Kemudian sahabat yang diutus oleh Rasulullah sempat bingung. Masa Rasulullah kayaknya mungkin Rasulullah salah informasi, nggak mungkin Rasulullah salah instruksi. Akhirnya digertak sama sahabat, kamu berikan atau kami yang menggeledah. Itu akhirnya takut. Akhirnya dikeluarkan suratnya, itu disimpan di konde belakangnya, dimasukkan tusuk pakai tusukannya itu. Jadi kalau dicari itu susah ya, dan nilainya di sini di lubang rambut belakang. Kemudian baru diserahkan. Para sahabat pun ketika mendapatkannya, karena instruksinya hanya mengambil, nggak dibuka. Kadang-kadang kalau orang zaman sekarang, anak-anak bahasa sekarang kepo, isinya apa? Sampai saya disuruh datang ke sini, kemudian Rasulullah tahu orang perempuan ini begitu ya, namanya kepo. Tapi sahabat itu masalah. Instruksinya A, B, nggak meningkat, nggak melakukan inovasi di luar instruksi, gitu ya. Kalau tidak ada perintah, lalu kemudian akhirnya hanya ngambil saja, kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Tentu kalau mereka sahabat membuka, pasti akan ada sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya. Akhirnya kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Setelah dibuka oleh Rasulullah, isinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh Jibril bahwa ada salah seorang sahabat yang membocorkan rencana satu malam. Akhirnya sahabat yang rapat yang awal tadi diundang kembali, kemudian termasuk yang membocorkan itu sahabat yang ikut dalam rapat. Kalau rapat IKN rahasia, tidak ada yang keluar hasil pembahasan kita. Tiba-tiba informasi yang sudah keluar di-share oleh status. Wah, ini bisa murka keluarga ini. Strateginya sudah kebaca lawan. Nah ini kadang-kadang dalam rapat kita begitu yang rahasia, kita nggak bisa jaga rahasia. Tolak. Tapi ini ditolak oleh Allah SWT. Diundang dia ikut rapat tadi. Kemudian Rasulullah bertanya langsung kepada Hatib bin Abi Baltaah, wahai Hatib, apakah benar engkau mengirimkan surat itu? Betul ya Rasulullah. Langsung Umar bin Khattab ada di situ. Ya Rasulullah, izinkan saya potong ya, karena ini dasar ya. Karena ini kesalahan yang luar biasa membocorkan rahasia negara. Ya, kata Rasulullah, kuf wa ya Allah. Innahu min ahli badrin fa inna Allah ghafara lahu. Sesungguhnya Hatib ini adalah ikut di dalam perang Badar. Allah telah mengampuni dosa. Kemudian lanjutkan Hatib, apa yang menyebabkan kau menulis ini? Saya khawatir kepada keluarga saya, Rasulullah. Saya punya keluarga di Mekah,
manusiawi, punya kekhawatiran kepada saudara kandung. Dengan ada gelombang manusia yang akan datang, khawatir keluarga yang ada di Mekah kena dampak manusia, ada faktor manusia. Sehingga dia mendirikan suatu persiapan maksimal, dia mengamankan diri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi tadi karena mengenai instruksi dari Rasulullah tidak boleh dibocorkan, tapi kemudian dibocorkan. Tetapi kemudian disebutkan bahwa hatta bil ta'ala min ashabil badar, termasuk di antara sahabat yang ikut di dalam perang Badar. Inna Allah ghafara lahu, Allah telah mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa ashabul badar, sahabat yang ikut di dalam perang Badar mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diampuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini kemudian menjadi asbabun nuzul, latar belakang turunnya surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahanah juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan orang yang memusuhi kalian, memusuhi Allah itu menjadi wali bagi kalian, dan kalian memberikan rasa cinta kepada mereka. Ini maksudnya adalah ketika orang-orang kafir Quraisy yang mempunyai permusuhan kepada orang-orang mukmin, memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, tidak boleh, meskipun itu keluarga, tidak boleh kemudian mempunyai rasa cinta yang kemudian melebihi cintanya kepada orang-orang mukmin dan cintai Rasulullah SAW, melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi dua peristiwa ini nanti sebenarnya dalam peristiwa Makkah itu banyak sekali, perang Badar juga secara titik lebih banyak lagi, kisahnya banyak sekali, hikmah-hikmah yang Allah tunjukkan di dalam perang. Jadi kalau kita tidak perang jangan langsung mempunyai perasaan, tidak ada. Jadi sesungguhnya di dalam peristiwa perang pun banyak sekali hikmah yang melembutkan hati kita, yang dicontohkan di teladan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan dengan manfaatnya. Aku berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada silakan Pak. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diwakilkan ada dua pertanyaan. Pertama, tentang surat edaran dari Kementerian Agama tentang pembatasan speaker di masjid, karena alasannya kita hidup bertoleransi berbeda agama. Kedua, dari sisi kita sebagai umat muslim itu adalah sikap dalam menjalankan syariat Islam. Dan jadi pertanyaan, toleransi menurut pengajaran Islam itu seperti apa, dan Syiah itu menurut pengajaran Islam itu apa? Saya pernah mendengar pengajian dalam penggunaan speaker untuk kalau azan itu diwajibkan dikeluarkan karena syiar Islam. Kalau untuk iqamah karena ada masih ada perdebatan tidak terlalu bermasalah. Yang kedua, tentang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu di bulan Ramadan juga dianjurkan. Pertama, kita diwajibkan disarankan untuk beberapa menghafalkan Al-Quran.
Terutama mana ketika kita menghantarkan beberapa kali dengan kita membaca satu hatam dengan adil dan benar tentang paham. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Pertama kaitannya dengan pemakaian stiker kaitannya dengan himbauan dari Kementerian Agama. Saya tahu himbauan ini tertulis atau hanya ucapan dari tulisnya? Tertulis ya. Berarti uang ya, secara undang-undang uang. Bagaimana kita menyikapi? Tentu ada hal-hal yang bisa dilaksanakan secara totalitas, kemudian ada hal-hal yang memang kekhasan setiap daerah. Ada daerah misalkan yang mayoritas Muslim atau mungkin tidak ada orang yang selain agama Islam, gitu ya, maka penggunaan itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi, makanya ada instruksi yang sifatnya umum, tetapi pelaksanaannya menurut saya tetap dia akan melihat lingkungan yang ada di sana, sehingga itu yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ya, khawatirnya suara ini kan mengganggu, sehingga kemudian dianggap tidak toleran. Ya, tidak sebenarnya itu bahwa ada wilayah daerah yang memang sudah terbiasa, kemudian itu di situ misalkan di wilayah pesantren, di wilayah yang tidak ada orang agamanya berislam, semuanya agama Islam, maka syiar-syiar, informasi-informasi ibadah itu dia biasa. Contoh misalnya yang saya lihat di daerah saya, misalkan ya di Jawa Timur itu memang kampung sekali, dan memang tidak ada orang agama yang semuanya Muslim gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan speaker itu ya seperti biasanya. Kalau dibilang tidak mengindahkan instruksi, ya tidak mengindahkan, karena memang tidak berubah, itu tetap terjadi. Itu yang terjadi seperti itu. Di daerah yang lain tentu ya ada daerah-daerah yang mungkin kaum muslimin ditimbang mungkin 50-50, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemudian sampai malam itu dianggap mengganggu orang lain. Kemudian kita istilah harus bijak di dalam melaksanakan ini, termasuk mungkin juga sesama muslim. Tetapi kalau misalkan dilakukan di atas jam yang tidak wajar, misalkan di atas jam 12, ada suara luar, ngaji dan darus, mungkin itu juga akan mengganggu orang yang sedang istirahat. Apalagi rumahnya dekat masjid, sorongnya di depan rumahnya, begitu ya, itu nggak bisa tidur gitu ya. Apalagi yang bacanya nggak benar. Kalau bacanya enak, itu enak jadi bukan tidur. Tapi kalau bacanya belepotan, tajwidnya salah, jadi nggak bisa tidur dia, terganggu dia. Nah, kalau bilang kemudian bagaimana kita lebih bijak, oke, kalau sudah jadi sendiri pakai suara dalam. Kalau pakai suara luar, mungkin ya bacanya sudah bagus. Jadi benar-benar syiar, jangan sampai menjadi negatif, gitu ya. Jadi syiar yang keluar itu bacaannya salah, kurang bijak jadinya. Jangan jadi salah semua, jadi orang nilainya juga kurang baik. Orang yang semuanya punya positif,
Kita baca semua begitu punya pikiran positif, oh itu lagi belajar asal, lagi beri sama yang lain, kan begitu. Harusnya pokoknya intinya sih bagaimana kita tetap berpikiran positif apapun kondisinya. Terus kita tidak pernah kemudian dalam melaksanakan ibadah ini untuk menyakiti orang lain, untuk mengganggu orang lain, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan masjid kita ya, mudah-mudahan ini sudah terbiasa. Istilahnya nanti kalau kita tidak ada siarnya, gitu ya. Yang jelas kita sepakati jam-jam yang memang waktu yang orang umumnya sudah istirahat, kemudian kita cukup menggunakan suara dalam. Memang secara semangat itu juga menimbulkan semangat kalau orang pakai suara gitu ya, menimbulkan motivasi ya untuk meningkatkan bacaan. Kalau pas ngaji simak baik dan betulkan itu kita juga harus Allah ikhlas, jangan sampai kemudian kita ngaji bareng-bareng kemudian betulkan kita jadi besok ngaji lagi tidak. Jadi terbuka saja kita semua sedang belajar, siap dikoreksi kalau kita sedang belajar. Kalau kita ngaji sendiri itu rasanya benar semua, tapi kalau ada yang memperbaiki itu ternyata ada yang salah, ya ini penting. Ngaji bareng-bareng itu penting. Karena apa? Kita ingin mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesungguhnya. Di bulan Ramadan Rasulullah tadarus sama malaikat Jibril. Pilih roja dan malaikat Jibril. Khusus di Ramadan terakhir, malaikat Jibril sampai datang bulan untuk mengecek hafalan Nabi Muhammad apakah sudah sesuai, apakah tidak ada kesalahan. Itu sesungguhnya kita sedang belajar untuk mensyukurkan agar Allah salah satunya melalui Al-Quran. Dan saya kira tidak masalah ini bukan untuk apa namanya memberontak dari kebijakan pemerintah, saya tidak. Untuk itu mungkin berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang rawan ketika ini dilakukan akan terjadi konflik. Kita insya Allah semua jelas jangan sampai di batas waktu yang memang ketika orang istirahat akan mengganggu orang lain istirahat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadarus. Tadarus yang utama menghatamkan dalam jumlahnya dengan satu kalimat tadi. Ini dua hal yang bagus, jangan bentur, gitu ya. Kita hatam yang banyak, ambil salah satu, kita juga mendahulunya dengan baik, gitu ya. Jadi karena membaca Al-Quran dengan banyak, pahalanya juga banyak. Karena satu huruf Allah bergandakan menjadi 10. Kemudian kalau kita baca dengan tadabbur, maka itu akan semakin melembutkan hati kita. Kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang jangan dibenturkan, tapi dua-duanya bisa kita laksanakan. Kita baca yang banyak, oke. Kemudian kita baca dengan tadabbur satu, juga nggak mesti sampai selesai 3 juz, 30 juz nggak masalah. Misalkan tahun ini dapat 10 juz misalkan, nggak masalah. Nah, itu sudah 10 juz dulu sudah luar biasa. Ya, jadi ada sesi yang perlu kita baca dengan artinya, sesi yang kita baca dengan tafsirnya luar biasa. Kemudian kita juga tetap untuk mendapatkan pilihan untuk bisa mendapatkan Al-Quran. Yang jelas ketika kita membaca tentu dengan takdir, tentu dengan tajwid yang benar. Tapi dari kemampuan kita tentu berbeda-beda. Ada yang masih belajar, ada yang memang masih sudah lancar betul. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Iman bil Quran ma'asafal bil Allah. Yang pintar baca Quran, yang lancar baca Quran, yang fasih baca Quran, didampingi oleh malaikat safalatul kiram. Waladhi yatata'ta fi tilawatul Quran
adapun yang bacanya tertatih-tatih, yang masih ngeja, masih berat, kalau ajron dia dapat dua pahala sabar dia mengaji meskipun berat, pahala yang kedua karena dia tetap membaca Al-Quran. Insya Allah semuanya akan kebaikan, jangan sampai kemudian kita menjadi sesuatu yang kemudian kita semangat. Pokoknya Ramadan berkespol, pokoknya apa saja yang bisa kita lakukan karena setiap orang dengan kemampuannya. Ada yang unggul dalam infak, ada yang unggul dalam Al-Quran, ada yang unggul dalam sholat malam, ada yang unggul dalam membantu orang lain. Pas kita maksimalkan yang kita bisa, insya Allah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala posisi terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Di kampung saya itu ada satu masjid besar, satu semacam surau itu ada hal ini pada saat pelaksanaan sholat Id itu menyatu bisa di masjid besar, tapi pada hari biasanya sholat jemaah bersholat masjid. Tapi sebenarnya saya berkata, artinya misalkan imam ini baca, sini juga benar, imam ini baca, sini benar. Nah itu kaitan seperti itu bagaimana sebaiknya, apakah surau atau lebih bagus semuanya menyatu atau bagaimana membuat seperti itu. Terima kasih. Baik, tempat ibadah di Indonesia itu ada membedakan antara surau, musola dan masjid. Tapi kalau di luar yang kecil namanya masjid juga. Di luar negeri, di luar negeri kecil itu namanya masjid. Jadi yang ada membedakan antara masjid dan musola di Indonesia. Kalau musola ada Jumatan, masjid pakai Jumatan. Kalau di luar Indonesia ada musola masjid itu pakai Jumatan juga. Karena memang jabatannya ada juga. Ya, artinya mudah-mudahan ini sudah membuka cakrawala kita saja bahwa sebuah tempat yang memang kita buka untuk ibadah, maka kita bertanggung jawab untuk memakmurkan. Jangan sampai kita bangun musola, bangun masjid, kemudian terlambat, hidup, yang jelas jangan sampai membangun itu adalah dalam rangka untuk memecah belah. Itu yang boleh. Itu karena terjadi zaman Rasulullah namanya Masjid Bilal, Masjid Bilal untuk menyaingi dunia awalnya sudah sama. Nah ini kemudian akhirnya yang curhat Rasulullah SAW. Saya kira niatnya bukan untuk itu tidak ada masalah. Intinya adalah masjid itu adalah untuk menyambutkan tempat ibadah itu adalah untuk menyambutkan fasilitasi orang-orang yang bersepuh, orang yang berjalan yang jauh, ya. Tapi jika kita mengerti tentang hukum asalnya, semakin jauh maka semakin banyak pahalanya, ya. Semakin banyak jamaah, ya, otomatis jamaahnya pahalanya juga semakin berat. Tapi kalau sudah ada terbentuk maka jangan sampai terlambat. Karena sudah ada sholat, kemudian ceramah seperti ini, akhirnya musolanya nggak dipakai lagi, misalnya diganti jadi tempat lain, misalnya kokoh, jangan sampai jadi masalah baru lagi muncul, gitu ya. Kita sama-sama memperhatikan sebuah tempat yang kemudian dalam pelaksanaan ibadahnya, ya, bersangkutan misalnya gitu ya, dalam pelaksanaannya itu bisa dipecahkan bersama, misalkan corongnya satu mengarah kemana, satu lagi mengarah kemana, gitu ya. Apalagi di sini juga lumayan, di belakang sini ada musola, di sebelah sana juga ada musola. Kalau di rumah saya itu ada kendaraan, di rumah saya kendaraan, tidak tempat ini kendaraan semua. Di belakang saya dan di sebelah kanan, ya. Nah,
sendiri juga sangat keras sekali, dan syukur juga terdengar dari saya. Alhamdulillah semakin banyak syiarnya, semakin banyak bisa menampung orang ibadah. Boleh jadi orang agak berat ketika jalan ke masjid, alhamdulillah dapat tempat di sana. Intinya adalah jangan sampai ini kemudian menjadi asbab ketidaknyamanan, menjadi asbab kita saling berantem. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada. Kalau di sini kita sama-sama masyarakat Allah, sama-sama memfasilitasi kemudahan orang untuk melaksanakan ibadah. Itu saja. Pun pelaksanaan ya, memang yang pelaksanaannya enak itu soal dalamnya harus lengkap. Jadi ketika imamnya mau baca Al-Quran itu pokoknya nggak benar dari luar, karena soal dalamnya lengkap. Jadi kalau kita imam juga, kadang imam itu nggak terlalu percaya diri, ya akhirnya naruh ini jauh. Dia kena. Pokoknya kalau dari imam kayak gitu saja, gitu ya. Dekatkan mic-nya, biar apa? Ini membantu jamaah kenyamanan jamaah. Biar jamaah itu nggak benar dari luar. Takutnya dia dengan Allah banget kira imam sini, gitu ya. Nah, juga di sini soalnya bagus ini. Ya, mungkin kalau kita di sini, jadi memang agak ngotot imamnya. Cari yang langsung ke mulut ini ya, kaji. Ya bu boleh Kalau di sini harus duduk imamnya, harus ngotot. Tapi itu sudah bagus. Tempat lain, tempat lain, kalau pas lagi suruh keras suaranya, karena itu kan ini depan mulut, pas sudah surat. Kalau di sini, nggak kedengeran, beda kan suaranya? Kira kalau beda kan? Beda. Sama, memang benar begitu nasibnya, gitu ya. Jadi kalau kita harus ngotot mengeluarkan suaranya, ya, biar tidak terlalu ngotot imamnya, dia bisa panjang-panjang suaranya. Yang mana, gitu ya, cara yang langsung ke mulut. Ada yang diambil dari insyaallah semuanya memberikan syahadat. Jadi kalau maksimal kita mendengar seperti ini, insyaallah tidak mendengar dari luar. Fokus dalam sini karena suaranya keras. Jadi besar menjadi imam agak keras suaranya, insyaallah semuanya dalam kebaikan makmum insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Coba sampai ini kita ada melaksanakan baik Bapak Ibu semuanya, kita sampai akhir acara. Maka kita sama-sama untuk acara khusus ini yang besar Abdul dan Allah berhabis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi